Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsanil illa yaumiddin amma ba'd. Segala puja dan puji dan syukur, segala puji dan syukur, marilah bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya, limpahan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat segala-galanya untuk dapat meluangkan waktunya ya pada malam hari ini untuk mengikuti kajian ilmu, mengikuti kajian kebaikan, di mana di dalam agama kita disebutkan bahwa majelis ilmu ini ada sebuah qaul yang mengatakan majelis ilmu ini merupakan uh, bagian daripada taman-taman surga-nya Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Hidup ini, apakah kakak bunda sekalian, jika kita tak disibukkan dengan perkara ilmu, perkara hak dan batil, maka kita hanya akan sibuk hidup untuk memenuhi sekedar hawa nafsu, ya, sekedar hawa nafsu. Seandainya kita tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil, kita tidak mengerti siapa itu Allah, kita tidak mengerti siapa itu baginda Nabi Muhammad SAW, maka niscaya kehidupan kita ini hanya akan sekedar berputar kepada pemuasan nafsu. Makanya disebutkan bahwa majelis ilmu itu merupakan bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Mengapa? Karena surga itu adalah segala sesuatunya dikelilingi. Ada qaul ya, ada nas yang berkata bahwa surga itu pagarnya, ya, pagarnya atau temboknya itu adalah sesuatu yang diingkari oleh hawa nafsu. Surga itu adalah pagarnya, temboknya itu adalah segala sesuatu yang tidak disukai atau kurang disukai oleh pada nafsu. Sedangkan neraka, ya, neraka itu pagarnya atau temboknya itu merupakan hal-hal yang paling menggoda, ya, paling menggoda atau paling menarik bagi hawa nafsu kita. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, kita bikin kita sama-sama, mari kita sama-sama merenungkan tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala tentang surga dan neraka. Banyak yang mengatakan, guru saya pernah mengatakan seperti ini ya Bang Kakak Bunda. Masuk neraka itu mahal katanya. Masuk neraka itu mahal. Lalu saya berpikir, kenapa guru saya mengatakan masuk neraka itu mahal? Emangnya siapa yang mau membayar untuk masuk ke dalam neraka? Ada nggak di antara kita yang mau membayar untuk masuk neraka? Karena dikatakan oleh guru saya, surga itu mahal, neraka itu mahal. Pertanyaannya, emangnya ada orang yang dengan sukarela membayar untuk masuk neraka? Ada nggak kira-kira abang kakak ibu bunda sekalian? Orang yang sukarela masuk neraka, bayar mahal lagi. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ditanya nggak ada. Akan tetapi, masuk surga itu dikatakan murah. Lantas saya berpikir, surga dengan segala macam kenikmatannya, dengan segala macam keselamatannya, ya, dengan segala macam perlindungan, pertolongannya. Mengapa justru murah untuk dimasuki? Bukannya kita sebagai umat Islam meyakini bahwa surga itu rela ya, kita tebus dengan apapun, bahkan hidup kita. Maknanya apa? Terbalik. Saya sempat berpikir terbalik. Seharusnya masuk surga itu Ya. mahal, masuk neraka itu murah. Benar nggak? Benar nggak Bapak kayak Bunda sekalian? Benar ya? Benar, Ustadz. Oh iya. Di zaman ini banyak yang rela masuk neraka dengan membayar. Iya. Buktinya apa, Bang Kakak Bunda sekalian? Sederhana, sederhana. Abang Kakak Bunda
yang misalnya daerah mungkin tinggal di perkotaan ya, mungkin tinggal di sekitaran kota dimanapun, baik di Kalimantan, Jawa ataupun di ya ada orang masuk tempat kayak diskotik gitu mahal, hehehe. Saya pernah punya apa temen ya, abang kayak bunda sekalian ya kita buka dulu nih wawasan kita nih. Saya pernah punya temen. Beliau ini pekerjaannya, mohon maaf ya, seorang disc jockey, tahu disc jockey, DJ, seorang disc jockey, DJ. Nah, jadi beliau itu ketika orang-orang terlelap tidur ya, katakanlah dari jam 10 malam, itu kebalik kehidupannya sama kita. Kalau saya selalu mengusahakan kalau tidur itu kalau bisa paling lambat jam 10. Kalau dia kebalik, jam 10 itu baru mandi. Siap-siap untuk apa? Siap-siap untuk kerja ternyata. Kerjaannya apa? Itu tadi. Ke diskotik. Karena dia seorang disc jockey. Nah, pada satu hari dia pernah menceritakan kepada saya seperti ini. Dia bilang, Fer, ada loh kata dia, orang yang membawa uang saat itu kata dia karena diskotiknya bukan diskotik besar yang ada di Jabodetabek, di Kalimantan, di kota Pontianak. Beliau mengatakan ada satu orang yang membawa uang dalam dalam koper ya, sebesar 50 juta. 50 juta. Dengan satu niat, dengan satu hajat memang untuk menghabiskan bagaimana caranya uang itu habis dalam satu malam. Lantas saya berpikir, emangnya kalau kita ke diskotik 50 juta tuh habis apa ya? Saya pikir. Makan paling berapa? Ya katakanlah miras, minuman keras misalnya gitu ya. Ya paling berapa? Emangnya bisa habis dalam satu malam tuh gimana caranya 50 juta itu kan? Ternyata bisa Bang Kakak Bunda sekalian. Jadi dirinci nih sama saya nih. Sama dia dirinci nih ke saya. Kata dia, kalau kita mau datang ke diskotik, itu kita harus reservasi dulu, Fer, kata dia. Reservasi apa maksud saya? Kita harus reservasi di mana tempat kita duduk. Dan itu bayar, kata dia. Oh ya, saya bilang kan. Cuman sekedar duduk itu bayar. Iya bayar, kata dia. Berapa? Saya bilang. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Diam saya. Oke. 10 juta, 15 juta, oke. Itu cuma untuk dapat duduk aja tuh. Iya, dia bilang. Oke, saya bilang. Lalu apa lagi? Saya bilang kan. Ya pasti kita pesan minuman, kata dia kan. Wah, sini udah masuk ke pokok pembahasan nih. Pesan minuman. Oke, pesan minuman. Berapa pesan minuman? Tergantung, Fer. Tergantung. Dirimu mau yang merek apa, mau seberapa banyak, itu ngaruh ternyata. Ternyata miras itu banyak macamnya dan beda-beda harganya. Itu habis berapa, kata saya kan. Ah, katakanlah 20 sampai 25 juta. Oke, mikir lagi saya. Mikir lagi. Oke, mikir lagi 25 juta. Oke. Berarti kalau 25 juta ditambah 15 juta jadinya berapa tuh? Jadinya 40 juta ya. Bener nggak? 40 juta. Bener ya? Lalu 10 jutanya itu apa lagi? Untuk apa 10 jutanya lagi? Nah, 10 jutanya ini kata teman saya yang disc jockey ini, orang ini ngambur-ngambur duit. Untuk apa? Untuk sawer gitu ya. Untuk sawer ternyata bisa nyawer-nyawer gitu di dalam diskotik. Nyawer, nyawer. Nyawernya tuh bukan 1.000 2.000 ya. 100.000 ataupun 50.000 gitu. Disawer ke, mohon maaf, ke akhwat-akhwat yang ada di situ. Belum lagi seandainya misalnya, nauzubillah min dzalik, melakukan perbuatan tercela yang lain dan sebagainya. Jadi, kata saya, habis tuh 50 juta tuh dalam semalam tuh. Habis, Fer. Nggak nyampe 24 jam habis. Dari jam 11 malam, katakanlah, sampai jam 3 pagi, 4 pagi, 50 juta tuh udah habis. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya lantas berpikir, ya Allah, 50 juta ini di tangan sebagian orang ya, di tangan sebagian orang ini hidup dan mati gitu ya. 50 juta ini berapa banyak kita yang berusaha pontang-panting mati-matian untuk sekedar punya uang atau tabungan 50 juta. Akan tetapi ada juga sebagian saudara kita ya, katakanlah mungkin kaum muslimin ataupun mungkin saudara-saudara kita orang-orang mohon maaf orang-orang kafir dan lain sebagainya, mereka rela bekerja, berusaha, lalu memang punya hajat dan punya niat untuk ngabisin duit di diskotik gitu. Ada ternyata. Nah, hal ini selaras dengan apa yang tadi disampaikan bahwa sesungguhnya neraka itu, apakah kakak bunda sekalian, kalau kita ibaratkan neraka itu sebagai sebuah rumah atau tempat gitu ya,
pagar-pagar yang mengelilingi neraka itu adalah segala sesuatu yang memang mengundang hawa nafsu, mengundang hawa nafsu. Jadi kita sebelum sebelum masuk ke dalam neraka itu kita udah tertarik tuh untuk mendekati itu. Karena apa? Hawa nafsu kita yang dipermainkan. Ya, hawa nafsu kita yang dipermainkan. Sedangkan surga, sedangkan surga itu adalah kebalikannya. Surga itu adalah segala sesuatu hal yang pagarnya atau temboknya itu hawa nafsu itu paling nggak seneng. Ibarat kata ngelihatnya aja udah males gitu. Apalagi mendekat gitu ya. Ngelihatnya aja udah males. Apalagi mendekat. Contohnya apa? Masjid, abang kakak bunda sekalian. Ada nggak di sini yang pernah masuk masjid itu bayar? Ada. Kecuali itu kalau kita parkir ya. Kalau masjid gede gitu ya, kadang mungkin ada infak parkir gitu. Ada, kita bayar gitu kan. Tapi ada nggak masjid yang mengharuskan jamaahnya, baik perempuan maupun laki-laki, ketika masuk mau sholat itu harus bayar gitu? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan sekarang banyak masjid-masjid yang memberikan fasilitas ya, memberikan ya nggak ada ustadz masjid gratis. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang banyak sekali masjid-masjid surau-surau yang dibangun oleh orang-orang baik itu kosong isinya, abang kakak bunda sekalian. Kosong. Ada beberapa masjid di kota Pontianak di tempat kami ya, walaupun nggak banyak. Ada beberapa masjid itu yang buka ya, buka itu hanya dari maghrib, isya dan subuh. Maghrib, isya dan subuh. Bisa dibayangkan ya, maghrib, isya dan subuh. Lalu zuhur dan asarnya bagaimana Ustaz? Dikunci. Dikunci. Kebetulan saya pernah masuk ke sebuah komplek perumahan ya, komplek perumahan, memang komplek perumahan. Ada masjid di situ sebagai fasumnya, fasilitas umumnya ada masjid. Itu dikunci. Saya mau masuk, zuhur, asar dikunci ternyata. Loh, kenapa ini dikunci kan? Saya pikir kan. Awalnya saya nggak punya pikiran macam-macam. Saya nggak tahu, oh mungkin ya orangnya sepi lah apa segala macam. Nggak paham juga ya. Qadarullah ketika maghrib, saya nanya, Pak ini mohon maaf memang nggak dibuka ya? Zuhur, asar nggak dibuka ya? Oh iya, mohon maaf Mas. Kalau zuhur, asar, kebanyakan orang-orangnya itu bekerja katanya. Ya, bapak-bapak yang ada di situ ataupun orang-orang yang ada di situ kerja mas kata dia. Jadi memang zuhur asar itu sepi, makanya kami kunci. Oh dalam hati saya kan, oh dalam hati saya ya, kita nggak bisa nyalahin juga ya, kita nggak bisa nyalahin juga. Tapi ada satu yang miris gitu, memang bayangkan sebegitu menyita waktunya kah kita sudah dalam hidup ini ya untuk ibarat kata mengesampingkan waktu sholat. Bayangkan, dunia ini sudah sangat banyak menyita waktu kita. Sehingga terkadang pun ada masjid ataupun rumah-rumahnya Allah yang ditutup ketika hari kerja atau waktu kerja. Bayangkan, padahal masuk masuk masjid itu gratis. Nggak pakai lama, nggak perlu dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi gitu. Nggak perlu. Ya paling-paling kita bisa meluangkan waktu 10 sampai 15 menit lah ya bagi laki-laki untuk sholat berjamaah dan lain sebagainya. Itu pun masih banyak yang sepi. Benar nggak? Masih banyak yang sepi masjid-masjid itu. Nah, inilah fenomena, kalau kita sebut fenomena akhir zaman ya, Bang Kakak Bunda. Jadi, kata kuncinya yang ingin saya sampaikan di awal pembahasan kita ini, kata kuncinya saya ingin menyampaikan bahwa surga itu, ini boleh dicatat. Surga itu adalah apa-apa saja yang paling tidak menarik bagi hawa nafsu kita. Nah, itu bisa dicatat tuh, bisa dicatat di kertas ataupun dicatat di pikirannya, di benaknya. Kalau abang kakak ayah bunda bingung, bagaimana ya caranya aku menjadi seorang ahlu surga, menjadi ahlul jannah, gimana caranya ya? Sederhana, ahlul jannah itu adalah orang-orang yang paling kuat ya melawan gejolak hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya itu dilawan nama dia. Malesnya dilawan, kikirnya dilawan, pelitnya dilawan, apalagi ngantuknya dilawan, segala sesuatunya itu dilawan nama dia. Itulah sejatinya ahlul jannah. Maka di dalam lafaz azan ya, lafaz azan itu kan kita menemukan satu redaksi yang berbeda antara sholat
fardu yang lain dengan fardu subuh. Ada satu penambahan redaksi di dalam sholat subuh itu. Ada yang tahu? Ada yang paham? Mama ada yang tahu kalau sholat subuh azannya ditambah apa? Ada yang tahu? Mama mungkin ada. Jadi, Sholat khairum minan naum. nah, as-sholatu khairum minan Minan. naum. Apa tuh artinya Bunda? Sholat lebih baik Jadi daripada apa? tidur. Ya, sholat Sholat sesungguhnya lebih baik daripada tidur. as-sholatu khairum minan naum. Sesungguhnya sholat itu atau sholat itu lebih baik daripada tidur. Kira-kira lafaz ini dirumuskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena memang iseng-iseng aja, ditambahin gitu. Atau karena Rasulullah tahu dengan tabiat para para umatnya nih. Sudah pasti Rasul tahu tabiat manusia itu bahwa kecenderungannya ketika waktu subuh itu adalah waktu yang paling enak untuk tidur. Makanya udah dikumandangkan tuh. As-salatu khairum minan naum. Sesungguhnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Naum itu tidur. Makanya kalau orang banyak tidur, Bunda, kalau seandainya suaminya, anaknya itu banyak tidur, juluki aja Abu Naum. Kalau teman-teman kami yang banyak tidur itu kami panggil Abu Naum. Artinya bapak bapak ketiduran. Yang paling banyak tidur tuh Abu Naum namanya. Aba Naum. Ah, itu boleh tuh dipanggil. Wahai, ya Abu Naum, ya Aba Naum. Panggil gitu aja. Kalau suaminya, anaknya, ataupun saudaranya itu banyak tidur. Ya Aba Naum. Apa itu Aba Naum? Wahai bapak yang paling pengantuk. Bapak yang paling suka ngantuk. Abu Naum itu kamu. Abu Naum. Bukan Abu Jahal ya. Abu Jahal itu bapak kebodohan. Dia nggak sampai Abu Jahal juga. Tapi panggil aja Abu Naum gitu. Artinya yang paling banyak tidur. Nah, artinya Rasulullah SAW mengetahui tabiat manusia ketika waktu subuh itu paling enak buat tidur. Makanya diajak sama Rasul. Dibilang sama Rasul sesungguhnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, itu ya kata kuncinya. Ahlul jannah itu adalah orang yang paling kuat melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu banyak. Akan tetapi hal-hal yang menyangkut ketaatan seperti kalau seandainya kita males sholat kita lawan, males puasa kita lawan, males sedekah, kikir pelit, ya, dan sebagainya kita lawan dari sebagainya. Memang nggak enak gitu di perasaan. Akan tetapi sesungguhnya itulah yang paling mendekatkan diri kita kepada keridoannya Allah Subhanahu Wa Taala. Surga itu kan adalah bentuk keridoannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba-hamba yang bertakwa yang sudah berletih-letih di dunia, yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah, ganjarannya surga. Kenapa? Itu adalah bentuk keridoan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melawan ya hawa nafsu yang buruk. Hawa nafsu itu banyak. Ada hawa nafsu mutmainnah namanya. Jadi nafsu itu juga tidak 100% jelek sebenarnya. Akan tetapi kalau kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, maka kita akan semakin dekat dengan tempat yang disebut dengan neraka. Neraka itu, ini kebalikannya. Bisa dicatat, neraka itu adalah segala sesuatu yang paling menarik hawa nafsu. Itulah jalan menuju neraka. Seandainya apakah bunda sekalian ter apa ya tergoda oleh segala sesuatu yang mungkin kita pikir ini sebenarnya salah nih, ini nggak bener nih, tapi masih dilakuin. Hati-hati, itu adalah jalan yang memang disiapkan bagi para ahlun nar atau orang-orang ahlul neraka. Jadi, abang kakak bunda sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat baik sekali sama kita. Surga itu gampang untuk diraih, gampang untuk digapai surga itu. Akan tetapi karena kehidupan ini merupakan suatu ujian bagi orang-orang yang beriman, maka dibikinlah suatu mekanisme yang disebut dengan nafsu tadi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang selamat, itu adalah orang-orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya menuju ke arah-arah kebaikan. Sedangkan orang-orang yang merugi, orang-orang yang kelak akan menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling banyak
mengikuti hawa nafsunya. Jadi hati-hati ya kakak ibunda sekalian. Sederhana. Mau masuk surga, mau masuk neraka itu sederhana. Seandainya, ini saya ulang 3 kali nih ya, 3 kali. Surga itu adalah segala sesuatu yang paling tidak menarik, ya, paling tidak menarik bagi hawa nafsu kita. Sedangkan neraka adalah segala sesuatu yang paling kuat, ya, yang paling kuat, apa bahasanya? Yang paling kuat menggoda hawa nafsu gitu ya. Segala sesuatu yang paling kuat menarik perhatian kita, perkara nafsu. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Apakah ibu dan sekalian ya? Jadi kalau kita bingung caranya gimana Ustaz cara masuk surga? Itu kan kadang apa namanya? Kita to the point aja lah ya. Kita kajian nih pengen apa sih? Ya pengen masuk surga. Kadang ada yang ngomong gitu ya. Pengen masuk surga Ustaz. Nggak pengen masuk neraka Ustaz. Ya itu tadi. Caranya adalah kita melawan hawa nafsu buruk kita alihkan kepada hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu, ziswaf, zakat, infak, sodakoh, wakaf, lalu puasa Ramadan, dan juga pergi melaksanakan ziarah haji ataupun umroh ke Baitullah. Nah itu aja sederhananya apabila kita ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala yang akan kelak diganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah jam setengah 9, ini sudah setengah jam nih saya cuap-cuap. Itu baru mukodimah ya, abang kakak ibu dan sekalian ya. Baru apa? Baru kata pengantar nih. Baru kata pengantar, Masya Allah, tabarakallah. Nah, insya Allah kita akan membahas topik kajian lanjutan kita di Quran Surah An-Naba. Itu kita masuk ke Quran Surah An-Naba, kita sudah masuk ke dalam pembahasan di ayat 26 sampai 30. Kalau tadi abang kakak bunda sekalian perhatikan playernya, itu kan berita besar dari langit. Nah, kita bikin judul seperti itu. Kenapa kita bikin berita besar dari langit? Ya karena An-Naba itu sendiri berarti bermakna suatu berita besar. An-Naba itu. Nah, An-Naba itu adalah suatu berita besar. Baik. Mungkin bagi yang belum memahami ataupun belum tahu tentang apa sih katakanlah asbabun nuzul misalnya ya. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Ayat itu turun dalam konteks apa? Dalam kejadian apa? Gitu kan? Nah, Quran surah An-Naba ini, abang kakak bunda sekalian, adalah suatu ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Jadi masuk ke dalam kategori surah Makkiyah. Makkiyah, Makkiyah. Nah, Quran situ terdiri menjadi dua dua jenis turunnya ayat itu. Ada Quran yang turun di kota Makkah disebut ayat-ayat Makkiyah dan juga ada surah-surah ataupun ayat yang turun di kota Madinah atau biasa kita sebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Nah, Quran surah An-Naba ini adalah Quran yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Perihal apa sih Ustaz Quran surah An-Naba ini? Nah, Quran surah An-Naba ini, abang kakak bunda sekalian, menurut beberapa ulama tafsir, termasuk Imam Al-Wahidi, dan juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, konteks turunnya surah ini, ya, ataupun ayat-ayat ini, khususnya di ayat An-Naba 20-30 ini, adalah sebagai jawaban, ya, adalah sebagai jawaban atas ejekan dan pengingkaran kaum Quraisy yang pada saat itu masih mayoritas kafir, jawaban atas ejekan atau olokan yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan, ya, adanya hisab atau perhitungan, adanya azab neraka, Rasulullah itu diejek, ya, diolok kalau bahasa kita, diolok oleh orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu mayoritas masih beragama atau menyembah berhala, mayoritas masih kafir. Mereka berkata, orang-orang kafir itu berkata, apakah setelah kita, ini orang kafir yang menantang Rasulullah SAW, apakah setelah kita menjadi tanah, ya, menjadi tulang belulang, kita akan dibangkitkan kembali? Itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, bayangkan, ketika seorang manusia hanya mengandalkan akalnya, ya, mengandalkan akalnya dan mengikuti hawa nafsunya, maka timbul pernyataan seperti ini. Apakah
setelah kita menjadi tanah dan tulang belulang, kita akan dibangkitkan kembali. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Nauzubillah, summa nauzubillah. Seperti yang kita ketahui, abang kakak ayah bunda sekalian, di dalam agama kita sering kita mendengar, Ustadz, tapi nanti mohon izin saya jawab di ujung ya, apa Pak Ibrahim, mohon izin. Baik, abang kakak ibu bunda dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai umat Islam selalu diajarkan ya dari kita kecil kita selalu diajarkan dengan yang namanya rukun iman. Ada yang tahu rukun iman? Ya pasti kita tahu ya. Rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada yang bisa jabarkan ke saya? Rukun iman ada berapa? Halo, Assalamualaikum. Oke. Mas Enam. John, boleh sebutkan nggak berapa? Ada berapa atau siapa yang mau menjawab? Apa-apa saja rukun iman itu? Ya Allah. Ayo, ada Iman. 6. Ya, tolong sebutkan dari satu. Iman Satu, kepada Allah, iman iman kepada kepada Allah, malaikat, kepada iman malaikat. kepada nabi dan rasul, iman Baik, kepada kitab suci Allah, iman baik. kepada iman kepada qadar dan qadar, iman kepada hari akhir. Itu sudah benar, Om John. Terima kasih banyak. Itu sudah benar. Akan tetapi dalam rukun iman ini ada urutan. Tadi seperti yang disebutkan, ada sedikit yang terbalik antara nomor 5 dengan nomor 6. Nah, kalau Oh, nomor 5 itu yang iya, benar secara urutan ya adalah iman kepada Hari akhir, hari akhir atau kiamat. Dan yang keenam baru iman kepada qadar dan qadar, qada dan qadar qadar. dan qadar. Nah, ini bukan merupakan sesuatu yang diacak ya. Ini merupakan sesuatu yang memang sudah menjadi urutan. Mengapa? Mengapa tidak kita meletakkan takdir atau qada dan qadar itu di awal, Ustaz? Kenapa tidak nomor satu? Pertanyaannya, emangnya kita mau menjadikan Allah itu yang nomor dua? Makanya iman kepada Allah, ya iman kepada Allah itu merupakan hal yang paling utama. Setelah iman kepada Allah, kita beriman kepada ya, penghubung antara Allah dengan Rasul. Siapa penghubung antara Allah dan Rasul? Malaikat. Malaikat. Benar? Kita biasanya paham ya, malaikat yang menjadi penghubung atau menjadi utusan dari Allah kepada Nabi dan Rasul adalah malaikat Jibril, Jibril Jibril, alaihissalam. Maka setelah itu baru yang ketiga kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasulnya. Nah, apa pertanyaannya yang dibawa oleh malaikat kepada Nabi dan Rasul? Baru kitab Wahyu, kitab Wahyu. suci, wahyu. Nah, ada beberapa Nabi dan Rasul yang memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kitab secara utuh ya. Kitab secara utuh. Kalau kita ngomong kitab nih, ada berapa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya? Ada yang tahu? Empat. Jadi ketahui apa itu, Mas John? Kitab Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu benar. Itu benar, 100 lagi. Tapi kita harus paham juga dengan urutannya. Nah, urutan yang pertama adalah Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Karena secara urutan Nabi Musa itu adalah sebelum Nabi Daud. Benar? Nah, Taurat itu, Musa itu sebelum Nabi Daud. Ketika Musa diturunkan, diberilah kitab Taurat. Setelah itu, sekian masa, diutuslah Nabi Daud dengan kitab Zabur. Setelah Zabur turun, berlalu suatu masa, datanglah Nabi Isa alaihissalam, diberikanlah Injil. Benar? Injil. Baru setelah itu, turunlah Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi rukun iman itu memang diurutkan dari yang paling awal, paling utama. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, malaikat memberikan wahyu dari Allah kepada Nabi, Nabi memberikan, mewartakan kitab-kitabnya, wahyu-wahyunya kepada umatnya. Setelah itu baru yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat. Hari akhir. Baru yang keenam kepada qada dan qadar. Nah, orang-orang kafir Quraisy terdahulu ternyata mereka dari awal sudah
mendustakan ya, sudah tidak percaya dengan yang namanya hari akhir. Nah, hari akhir ini, abang kakak ayah bunda sekalian, jangan ini kalau kita melihat ya, kalau dulu zaman saya kecil saya selalu berpikir, kiamat itu gunung meletus, bumi terbelah, laut laut apa? Laut naik dan lain sebagainya, hutan terbakar. Pokoknya segala macam awal bencana itu dihadirkan ketika kiamat. Akan tetapi semakin saya dewasa, semakin saya tua, saya itu memahami kenapa kiamat itu dibutuhkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu membuat suatu mekanisme yang namanya kiamat? Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar ingin menghancurkan apa yang telah Ia ciptakan? Ternyata tidak. Kiamat itu adalah awal ya daripada kehidupan yang sebenar-benarnya ketika kita melewati fase kematian. Pertanyaannya, apakah ada makhluk hidup yang masih bernafas ketika kiamat itu terjadi? Gak ada. Semua manusia itu wafat. Baik yang masih di dalam kubur sudah wafat, yang ada di atas permukaan bumi semuanya wafat. Bahkan disebutkan di suatu riwayat, ketika hari kiamat itu seluruh makhluk hidup wafat, manusia wafat, binatang wafat, jin-jin wafat, bahkan malaikat-malaikat pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, pertanyaannya gini, ada kan kita mengetahui malaikat pencabut nyawa itu apa namanya? Malaikat siapa namanya? Malaikat pencabut nyawa. Kita kembali ke dasar dulu nih. Malaikat pencabut Ijroil, nyawa. Pak Ustadz. Israel. Malaikat Malaikat Ijroil. Israel. Baik, Malaikat pencabut nyawa. baik. Malaikat Disebut Ijroil, Pak dalam Ustadz. riwayat Ijroil. Ijroil. Iya, Ijroil. Benar. Baik. Malaikat Israel ini ya bagi kakak bunda sekalian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut seluruh makhluknya yang bernyawa, ya, makhluk yang bernyawa itu pada akhirnya ketika semua makhluk sudah dicabut, di dalam riwayat dikatakan beliau itu mencabut nyawanya sendiri. Mencabut nyawanya sendiri. Tapi ini bukan dalam konteks bunuh diri ya. Bukan dalam konteks malaikat Israel itu bunuh diri gitu. Mentang-mentang punya pisau atau mentang-mentang punya baygon misalnya diminum gitu, wafat, bukan. Tapi ketika beliau sudah melaksanakan tugasnya untuk mewafatkan seluruh makhluk yang ada di atas permukaan dunia ini, maka beliau akan mencabut nyawanya sendiri. Nah, ketika malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, Allah itu bersabda, Allah itu berfirman, siapakah yang dahulu mendustakan ayat-ayatku? Wah, siapakah yang paling berkuasa selain diriku? Allah mengatakan kepada kita semua yang sudah mati ini, siapa yang paling berkuasa? Siapa yang paling hebat? Siapa lagi yang bisa sombong? Siapa lagi yang bla 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 dan sekian sekian sekian. Itulah sesungguhnya esensi daripada hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir itu adalah penghentian ya segala sesuatu yang masih bernafas di muka bumi ini, baik itu manusia, jin, hewan, malaikat, berhenti semuanya kata Allah. Kita akan memulai perhitungan yang benar atau yang biasa kita pahami dengan hari hisab, perhitungan. Ketika kehidupan sudah selesai, berarti kalau sudah menurut riwayat siapa ya yang nantinya Allah bangkitkan pertama kali setelah hari kiamat? Nah, itu ada pembahasan lainnya lagi, Ustadz Ibrahim, Mas Ibrahim. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Akan ada yang dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu panjang kalau kita mau bahas ke situ. Baik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh makhluk, nah, barulah kita akan menjalani kehidupan yang memang telah ditakdirkan. Apakah kita masuk ke dalam orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan mendapatkan ganjaran surga, atau kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke topik pembahasan yang tadi, orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir ini, mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan mana mungkin? Mana mungkin ketika kita sudah berada di dalam tanah, ya, ketika kita sudah dimakan ulat, ketika kita sudah jadi tulang belulang,
kita bisa dibangkitkan lagi. Mana mungkin? Nggak mungkin. Ketika kita mati, ya udah mati aja gitu. Nah, lihat akal orang-orang Quraisy ini. Ketika akalnya disetir oleh hawa nafsu, ketika akalnya tidak disetir oleh iman, ketika mereka hanya menuruti hawa nafsunya, mereka lantas berkata kepada Nabi SAW, barang siapa yang sudah menjadi tanah, menjadi tulang belulang, masa kita akan dibangkitkan kembali? Itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran surah An-Naba ini Allah memberitahukan kabar dari langit kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat ke-26 dari Quran surah An-Naba. Ada yang tahu? Jaza wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Karena kita sudah bahas ayat 20 dan 25, 26 ini kita baca dulu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'u wifaqa, ayat ke-26. Innahum kanu la yarjuna hisaba, ayat ke-27. Ayat ke-28. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba, ayat ke-29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitab, ayat ke-30. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Ayat yang ke-26 terjemahannya sebagai pembalasan yang setimpal. Ayat yang ke-27, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan perhitungan. Ayat ke-28, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Ayat ke-29, dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab. Ayat 30, maka rasakanlah azab ini, dan kami tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab. Jadi, apakah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang sudah meninggal dahulu berarti sudah dihisap, Ustadz, atau dihisap secara bersama-sama saat hari HR? Ya, Toib. Jadi gini, Bunda Tovani, ketika manusia itu wafat di dalam alam kubur, itu namanya alam barzah biasanya. Alam barzah. Alam barzah itu adalah alam kubur yang memang menjadi tempat penantian bagi orang-orang beriman. Apakah mereka sudah dihisap di situ? Belum. Akan tetapi ditampakkan sebagian daripada perbuatan mereka di dunia, sebagiannya itu ditampakkan di dalam kubur. Ada yang mengatakan bahwa apabila orang itu memang adalah orang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kuburnya itu adalah salah satu bagian daripada taman-taman surga, kuburnya. Akan tetapi barang siapa yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya, liang lahatnya itu adalah bagian daripada lembah-lembah neraka. Jadi apakah sudah dihisap? Belum. Akan ada mizan, timbangan. Akan ada mizan, timbangan kelak di yaumil akhir setelah fase kiamat. Nah, jadi kita di dalam surga, di dalam kubur itu fase menunggu sebenarnya. Fase transit menuju ke alam akhir. Transitnya dikumpulin semua di situ. Ketika di dalam kubur belum ada hisab, adanya nanti kelak ketika sudah kiamat. Nah, amal soleh, amal baik kita akan ada masanya nanti kita giliran semuanya. Tapi disebutkan bahwa alam kubur itu ditampakkan sebagian amal perbuatan kita ketika di dalam kubur itu. Ditampakkan sebagian. Bagi orang-orang yang beruntung, beruntunglah dia. Barang siapa yang celaka, celakalah dia. Baik. Kita jawab aja di sekalian nih. Ustadz, izin bertanya, untuk nafsu dan syahwat sendiri sebenarnya sama atau beda? Jika beda, itu gimana definisinya? Syukron. Tapi mengapa ada siksa kubur, Pak Ustadz, kalau emang belum dihisap? Tapi mengapa ada siksa kubur, Pak Ustadz, kalau emang belum dihisap? Tadi yang seperti sudah saya sebutkan, Bunda Neni, bahwa kubur itu ditampakkan sebagian daripada perbuatannya. Artinya Allah pengen menampakkan apa yang kelak akan kau terima di yaumil akhir itu ditampakkan Allah. Nah, Afan? Ditampakkan sebagian di dalam. Afan. Iya, mohon maaf ya. Oke. Baik. Kubur itu ditampakkan sebagian daripada perbuatan kita. Apakah sudah dihisap? Belum. Apakah sudah dihisap? Belum. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan apa yang akan kelak dia dapatkan secara full, ya.
Kalau di bahasanya nih, di Quran surah, aduh, Allah. Afan, kondisikan bentar, Afan. Mohon maaf, ada anak kecil. Iya. Nah, kalau di dalam kubur itu apa yang terjadi, Ustadz? Di dalam kubur itu kita akan didatangi oleh dua orang malaikat. Nah, malaikat apa tuh? Ada yang tahu? Ada yang tahu Munkar 10 dan malaikat? Nakir. Baik. Munkar dan Nankir itu akan menanyakan berapa pertanyaan, Pak John? Ada yang tahu Siap. nggak? Munkar wa Nakir. Malaikat. Munkar dan Nakir Tiga. kubur ya. Nah, Malaikat Jibril gimana? putus-putus. Baik. Nah, pertanyaannya mengapa ada siksa kubur? Sederhana, Bunda. Seandainya kita masuk ke dalam kubur, lalu kita ditanya sama malaikat munkar dan nakir, "Ma rabbuka? Wa ma dinuka? Wa ma nabiyuka?" Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Siapa Tuhanmu? Kalau kita gagap-gagap, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak ini, nggak ini. Nah, kita kan masyhur ya, kita disebutkan akan dihantam kita dengan palu yang akan dibawa oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, ini belum masuk masa hisab, belum. Ini baru ditanya sama munkar dan nakir. Tuhanmu siapa? Rasulmu siapa? Agamamu apa? Kiblatmu di mana? Saudaramu siapa? Baru ditanya. Barang siapa? Baik. Baru ditanya kita. Tapi kalau seandainya kita baru ditanya 5 pertanyaan itu nggak bisa jawab, kira-kira kita dapat apa tuh? Dapat dapat apa? Reward. Dapat reward atau kira-kira bakalan disiksa kita? Ya, disiksa. Nah, itu gambaran kecil aja ya. Gambaran kecil aja. Jadi kapan hisapnya Ustadz? Kelak di yaumil akhir ketika semuanya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan, itu kita akan memulai fase fase perhitungan. Ada yang mengatakan barang siapa yang menerima kitab amal perbuatannya dari sebelah kanan, maka dia akan beruntung. Barang siapa dari sebelah kiri atau dari belakang, maka dia mengatakan, celakalah aku akan masuk neraka, dan sebagainya. Nah, itu kelak setelah hari kiamat. Maka tetapi di dalam kubur, kita akan ditanya oleh dua orang malaikat. Malaikat munkar wa nankir. Siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Apa agamamu? Di mana kiblatmu? Siapa saudara dan saudarimu? Ditanyanya di neraka, di dalam kubur. Kalau kita bisa jawab, selamatlah kita. Ya, sebagian itu loloslah kita. 50%-nya loloslah kita. Bahasanya gitu kan. Nah, setelah itu baru kita menunggu di dalam kubur, kelak akan dibangkitkan di yaumil akhir. Baik. Kita lanjutkan pembahasannya di Quran surah An-Naba tadi. Nah, ini disebutkan nih. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab. Maka rasakanlah azab ini dan kami tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab. Nah, ini keterangan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ejekan atau olokan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi yang mendustakan tentang hari kebangkitan, yang mendustakan tentang hari kiamat, dibalas atau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu aja, kata Allah. Tunggu aja. Barang siapa yang benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, semuanya udah kami catat. Semuanya udah kami catat. Ayat 28, 29, 30. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat 27 bahkan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan perhitungan. Orang-orang kafir ini sebenarnya nggak pengen dihitung, ya, karena mereka ini tahu kalau mereka dihitung, bagaimana nasibnya mereka paham. Nah, akan tetapi disebutkan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kami sudah catat semuanya dan kelak kami akan menimpakan azab kepada mereka dan kami tidak akan menambah kepada mereka selain daripada azab. Ya, nak. Mohon maaf, ada anak kecil. Baik. Jadi, apakah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, kesimpulan singkat daripada Quran surah An-Naba ayat 26-30 ini sebenarnya adalah melanjutkan dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang akan kita bahas setelahnya di ayat ke 31 sampai 35 bahwa An-Naba ini adalah berita besar yang datang dari langit
sebagai jawaban ya atas ejekan ataupun olok-olokan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah jawaban Allah atas ejekan atau olok-olokan yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka marilah kita sama-sama ya kembali ke dasar sebenarnya. Ya, kembali ke dasar. Kita harus paham hal-hal yang mendasar daripada ajaran-ajaran pokok ajaran-ajaran Islam ini. Contoh rukun Islam apa itu? Ada yang bisa jawab nggak? Om John, apa tuh rukun Islam Om John? 5, apa tuh? Yang satu, Syahadat, syahadat. membaca kalimat syahadat, sholat, Oke. Yang salat kedua, lima waktu, oke. Ketiga, yang ketiga zakat, yang oke. keempat Dan puasa keempat, bulan Ramadan, yang kelima naik haji bila mampu. baik. Nah, ini ada satu hadis yang saya ingat an Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyamul Islamu ala nafsin ila khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama, syahadatin alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamatis shalah wa ita'uz zakat wa hajjil baiti wa syaumi Ramadan. Kalau di dalam hadis ini disebutkan bahwa redaksinya itu yang pertama syahadat. Yang kedua infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat itu wahajjil baiti. Wahajjil baiti artinya pergi haji ke Baitullah. Yang kelima baru syaum Ramadan. Nah, tapi nggak masalah kalau rukun Islam ini ada beberapa perbedaan Om John. Ada yang menyebutkan bagi kita puasa Ramadan itu karena kita nomor 4, bener nggak? Yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji gitu. Karena apa? Logikanya haji itu kan paling berat ya. Benar nggak? Paling berat, paling paling sulit lah. Bahkan ada yang disebutkan haji itu bagi yang mampu. Akan tetapi ada satu riwayat hadis yang mengatakan bahwa urutannya itu tadi syahadatain, yang kedua itu sholat, yang ketiga itu zakat, yang keempat itu hajjil baiti, yang kelima syawal Ramadan. Cuman nggak apa-apa. Pada intinya esensinya kita dapat. Nah, kita paham rukun Islam ada 5. Lalu rukun iman tadi sudah disebutkan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada iman kepada hari akhir atau kiamat, dan yang terakhir iman kepada qadar dan qadar. Lalu tadi 10 malaikat yang wajib diimani apa aja Om John? Coba sebutkan Om John. Satu, Jibril, Jibril, Mikail, Israfil, Profil, Israel, Roil, Rokit, Rokib, Mungkar, Nangkir, Mungkar, Ridwan, Malik, Malik. Kurang satu. Kurang apa tuh kira-kira? Baru 9. Rokib Atid. Israel, Rokit Nah, Atid. Rokib Atid. Rokib Atid. Nah, Rokib Atid kiri kanan kan, mencatat amal perbuatan baik dan juga mencatat amal perbuatan buruk. Lalu kalau kita naikkan levelnya, ada yang tahu nggak 25 nabi yang wajib diimani, 25 nabi dan rasul yang wajib diimani? Coba, ada yang paham nggak? Saya terus Ada yang Ya, tahu tahu nggak? Ustaz. mungkin yang lain. Coba Adam, sebutkan. Tahu. Oleh Ibrahim, Lut, Ishak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Daud, Coba Zulkifli, dari satu Pak, dari satu. Coba, Bismillah, ulang, biar semuanya dengar. Satu. Adam, Oke. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Daud, Zulkifli, astagfirullah lagi. Daud, Zulkifli, Yahya, Isa, Muhammad. Itu nyampe 25 nggak tuh kira-kira tuh? Oh iya, belum ya kayaknya. Saya lupa Ustaz. Nah, tapi sudah bagus ya. Sudah mantap. Sudah mantap. Itu sudah mantap. Nah, 25 nabi dan rasul ini adalah nabi dan rasul yang memang Allah pengen kita itu ngambil ibrah atau pembelajarannya. Dimulai dari Nabi Adam. Nah, ini saya bacain ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yunus, Yahya. Zakaria, iya. Nah,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan pada akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebenarnya pembelajaran anak SD, bener nggak? Pembelajaran Iya, anak nggak SD, tahu, Ustaz. bener ya Pak ya? Betul anak SD ini. Cuman sebenarnya kita sebelum bahas yang canggih-canggih, ya sebelum bahas yang canggih-canggih, mari kita kembali kepada dasar-dasar ajaran agama kita. Sudah belum kita benar-benar memahami apa itu rukun Islam? Sudah belum kita benar-benar memahami makna daripada rukun iman? Sudah belum kita tahu tentang 10 malaikat yang wajib kita imani? Sudah belum kita tahu tentang kisah dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Coba kita kembali kepada pembahasan-pembahasan seperti ini. Kalau seandainya ada ayah bunda yang bingung, mau belajar apa gitu ya, mau tahu apa gitu ya, bab sholat kah, bab ini kah, bab ini, terutama bab fikih misalnya ya, bab fikih. Karena bagi sebagian orang ada yang nggak paham tentang bab fikih. Tapi sebenarnya bab fikih ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan hanya dalam ruang-ruang praktikal aja, hanya untuk ibadah, hanya untuk ini dan sebagainya. Tapi sudah belum kita mempelajari sesuatu yang memang pembelajarannya itu pembelajaran hidup gitu loh. Pembelajaran hidup seperti kisah-kisah para nabi gitu ya. Seperti tugas-tugasnya malaikat, seperti rukun Islam, rukun iman. Udah belum kita pelajari hal-hal itu tuh untuk apa namanya menguatkan fondasi kita gitu ya, menguatkan fondasi kita. Nah, bisa jadi mengapa hari ini ibadah kita hambar, mengapa hari ini amal-amal kita terasanya berat, karena kita itu nggak paham fondasi, nggak paham rukun Islam, nggak paham rukun iman. Mengapa hari ini kita menganggap hidup kita ini paling berat? Karena bisa jadi kita nggak belajar tentang beratnya hidup Nabi dan Rasul. Ada Nabi yang diuji dengan 70 tahun penyakit kulit, Nabi Ayub alaihissalam. Ada Nabi yang pernah diuji dibakar, nggak kebakar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Ada Nabi yang pernah ditelan ikan nun, atau katakanlah ikan Yunus. paus, Nabi Yunus alaihissalam. Ada Nabi yang dibunuh, ya, Nabi yang dibunuh, Nabi Zakaria. Ada Nabi yang uh, anaknya tidak beriman, tidak mau naik ke dalam kapal. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah yang masuk ke dalam Islam, katakanlah nggak nyampe 30 orang. Kalau kita hari ini merasakan hidup kita berat, pernah nggak kita belajar tentang kisah Nabi dan Rasul kita? Nabi Muhammad SAW yang kita bisa. Itu butuh 1 jam lagi kalau kita bahas Nabi Muhammad SAW. Jadi berita besar dari langit ini ya Bang Kakak Bunda sekalian. Coba kita renungi yuk. Kita kembali lagi kepada pokok-pokok ajaran kita. Sehingga apa? Islam kita ini rasanya utuh gitu loh. Nah, kita bukan hanya menjalani hari dengan rutinitas, oh sekedar sholat, sekedar zakat, sekedar sedekah, sekedar ngaji, enggak. Tapi kita pahami, Islam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Bisa jadi sesuatu yang luar biasa itu berawal dari hal-hal kecil, hal-hal yang kita anggap remeh-temeh itu, seperti rukun iman, rukun Islam, 25 Nabi dan Rasul. Coba yuk kita pelajari yuk. Nah, pelajari lagi tentang kisah Nabi-Nabi kita, sirah-sirah Nabi kita. Pelajari lagi tentang apa itu rukun iman, rukun Islam. Pelajari lagi. Karena Al-Quran ini kan merupakan salah satu daripada rukun iman aja kan. Iman kepada kitab dan iman kepada kitab. Itu kan merupakan salah satu aja tuh daripada rukun iman. Ayo coba kita pelajari tentang nabinya. Ayo coba kita pelajari tentang malaikatnya. Ayo kita coba pelajari tentang Allah, tentang kiamat itu apa sih, tentang takdir, kodok dan qadar, kenapa ada kodok, kenapa ada qadar. Ayo coba kita pelajari. Sehingga kita menjadi umat Islam yang benar-benar memahami tentang ajarannya dan kelak kita dapat bertemu, bertatap muka kembali dengan pada Allah Subhanahu wa taala dengan diridhoi olehnya, dengan dicintai olehnya. Baik. Mungkin hanya itu, tidak terasa pembahasan kita sudah 1 jam ya, 1 jam. Nggak terasa ya Om John ya, nggak terasa ya, luar biasa ya. Baru bergabung 1 jam. Sudah 1 jam. Tadi saya mulai buka dibahnya itu di jam 20.05. Nah, 20.05. Tadi setengah jam kita membahas tentang surga dan neraka. Ayo kita review terakhir ya. Surga itu adalah segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Gitu aja. Surga itu sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka itu adalah sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu. Nah, perkara syahwat, tadi ada yang nanya terkait tentang syahwat. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan syahwat.
Akan tetapi kalau syahwat itu tidak kita salurkan kepada tempat yang baik, jadinya dosa. Benar nggak? Kalau seandainya syahwat itu tidak kita salurkan ke tempat yang baik dan benar, katakanlah kepada pasangan halal kita, malahan kita pergi diskotik misalnya menyalurkan syahwat, pasti syahwatnya yang keliru, ya kan? Jadi keliru syahwatnya. Tapi kalau kita salurkan syahwat itu kepada tempat yang baik, maka syahwatnya menjadi baik, menjadi benar. Makanya nafsu itu ada beberapa tingkatan. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari. Dapat sesuatu nggak abang kakak ayah bunda di kajian pada malam hari ini? Dapat sesuatu nggak? Dapat. Dapat Pak Ustadz. Dapat ya. Pembahasan saya malam hari ini pembahasan seputar kehidupan aja. Terkadang kita apa namanya suka luput gitu ya. Ketika kita hanya bahasanya mengejar hal-hal yang Sering duniawian, kehidupan ini kita lupakan. Padahal kehidupan ini adalah jalan bagi kita ya untuk menggapai kehidupan yang hakiki, yang kelak abadi di yaumil akhir. Jangan sampai dunia ini menjadikan kita lalai dari mengingat mati, lalai dari mengingat akhirat, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang alhamdulillah dapat Ustaz biarpun saya telat tadi setengah. Baik. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Mas Ibrahim. Baik, abang kakak ibu dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon doanya, mohon kerelaannya apabila ada salah-salah kata yang Al-Fakir sampaikan, yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru datang dari Al-Fakir sendiri. Al-Fakir akhiri ini Rasulullah Mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan dengan seksama hingga selesai kajian yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ferdi Talenta. Semoga kita semua yang hadir sampai dengan sekarang, sampai dengan selesai diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat meningkatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Kajian rutin kita setiap Ahad malam membahas tentang tadabbur Al-Qur'an. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kajian-kajian selanjutnya. Marilah bersama-sama kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.